Oke, teman-teman sekalian yang sudah melakukan coaching di hari ini berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dari hasil coaching antara Ibu Guru Ratna sebagai coach dan Ibu Guru Elvina sebagai coaching dengan lembar observasi ini. Pertama pada poin 1 tujuan. Coach sudah menyampaikan tujuan pembicaraan. Namun sebelum ke tujuan, hal positif juga yang kita lihat di mana perbincangan dilakukan dengan sangat akrab dan guru menanyakan kabar, menggali keadaan murid, sehingga ini menjadi awal keterbukaan murid dengan persoalan yang dia hadapi, dan Ibu Elvina juga sebagai coaching terbuka dan menanggapi dengan baik apa yang ditanyakan guru. Kemudian tujuan telah disampaikan atau ditanyakan, dan juga ukuran keberhasilan di awal ditanyakan, sehingga coaching juga menyampaikan dengan baik. Kemudian pada poin kedua, identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach, ditanyakan lewat pertanyaan-pertanyaan penuntun yang sudah dipelajari bersama. Kemudian coach juga menyampaikan bahwa yang diharapkan dapat mendapatkan nilai yang bagus. Di sini juga terjadi interaksi, apa solusi ditanyakan juga oleh coach yang nantinya akan mengarah kepada harapan dari permasalahan yang dihadapi murid. Dan kemudian pada poin identifikasi ini terjadi umpan balik yang baik yang mengarah pada identifikasi potensi dari coaching. Jadi yang saya lihat juga di sini, coaching aktif dan berkolaborasi dengan baik. Kemudian rencana aksi, bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Prioritas, memang di sini ada catatan sedikit untuk prioritas sesuai dengan kasus yang ada. Di sini yang disampaikan Ibu coaching memang prioritasnya agar supaya semua mendapatkan nilai yang baik. Yang menjadi catatan saya di sini, menurut kasus yang satu mungkin prioritasnya lebih si ibu si murid akan lebih bekerja sama dengan kecil komentar saya. Kemudian pada memberikan kesimpulan dari hasil percakapan atau diskusi, sehingga apa yang menjadi tantangan atau permasalahan dari murid itu bisa mendapatkan jalan keluar, karena itulah inti dari coaching yang kita ketahui bersama, supaya dapat memberikan atau mencarikan solusi sehingga apa yang menjadi permasalahan murid itu bisa diselesaikan. Dan teman-teman berdua ini sudah juga melakukan dengan baik dan dengan komitmen yang ditanyakan itu juga bagaimana guru memberikan penguatan dan memberikan dorongan bahwa itu untuk hasil pengamatan saya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Iya, Ratna.
Apa kabar? Kemarin, beberapa hari kemarin sepertinya Ibu tidak lihat Ratna di sekolah. Iya Bu, saya punya masalah sedikit di rumah Bu. Iya Bu, saya punya masalah sedikit di rumah Bu. Begitu, punya masalah. Kalau Ibu boleh tahu, apa masalah Ratna? Iya Bu, mama saya sering marah-marah. Iya Bu, mama saya sering marah-marah. Mama suka marah-marah. Mungkin mamanya lagi ada masalah. Iya Bu, memang saya kan yang kakak yang paling tua. Saya punya adik-adik yang masih kecil-kecil. Saya mengerjakan membantu mama untuk menjaga adik-adik saya. Dan saya kadang-kala terlambat ke sekolah. Kadang-kadang kala juga saya tidak bisa ke sekolah, Bu. Waduh, begitu ya, pantesan. Ibu juga perhatikan, memang badan Ratna agak turun beberapa waktu terakhir ini. Tetapi yang pertama Ibu mau sampaikan, Ibu senang karena ternyata Ratna itu anak yang rajin, yang mau membantu orang tua ya, Ratna. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, jadi sekarang mengapa Ibu memang memanggil Ratna? Ibu mau eh, tanya-tanya soal keadaan Ratna. Kalau Ibu boleh tahu, selain di rumah, apakah Ratna memiliki masalah dengan sekolah atau di sekolah? Iya, Bu. Saya di sekolah mendapatkan nilai yang kurang, Bu. Saya sedih. Padahal itu bukan Ratna bisa dengar Ibu? saya sengaja. Bisa? Suara Ibu bisa didengar? Bisa, Bu, bisa, Bu, bisa. Sekolah, saya sedih. Padahal itu bukan saya sengaja. Saya mendapat nilai yang kurang, Bu. Oke, iya. Oke, begitu ya Ratna. Jadi sekarang yang Ibu lihat memang ternyata Ratna lagi punya masalah ya di sekolah. Saya mendapat nilai yang kurang, Bu. Oh, begitu. Jadi sekarang Ibu mau tanya, dalam diskusi ini apa yang menjadi tujuan Ratna? Saya ingin mendapat nilai yang terbaik, Bu. Seperti teman-teman saya. Ratna bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu, bisa. Saya ingin mendapat nilai yang terbaik, Bu. Seperti teman-teman saya. Oke, begitu ya. Kemudian ukuran keberhasilan dari pertemuan ini Bisa, Bu, bisa. Iya, Ibu minta maaf. Ibu, suara Ibu tidak kedengaran, Bu. Ibu, suara Ibu tidak kedengaran, Bu. Iya Ratna, Ibu minta maaf. Mungkin ini jaringan ya. Oke, Ibu lanjut. Ini bisa didengar Ratna? Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu, bisa. Oke, Ibu sekali lagi ya. Pertama tadi Ratna sudah menyampaikan, Ibu sudah mendengarkan ternyata Ratna memiliki masalah di rumah sehingga akhir-akhir ini Ratna kurang untuk bersemangat, sehingga juga beberapa waktu yang lalu Ratna
Ya maaf ya Ratna, karena Ya, Bu. demikianlah keadaan kita saat ini. Jadi Ibu berharap Ratna tetap terbuka ya, karena memang jaringan Ibu di sini lagi bermasalah. Sekali lagi Ibu ulangi. Jadi Ibu senang karena Ratna sudah mau terbuka untuk menyampaikan. Jadi Ibu sudah bisa tahu ternyata Ratna memiliki masalah ini. Kemudian juga tadi sekolah di mana Ratna mengeluhkan tentang apa yang Ratna sampaikan tadi. Nah, sekarang apa yang menjadi tujuan dari Ratna lewat pertemuan kita ini di saat kita boleh berdiskusi saat ini? Iya, Bu. Saya ingin diperlakukan oleh guru yang memberikan les privat dengan baik, tidak disindir. Saya ingin juga mendapatkan nilai yang terbaik, seperti teman-teman saya yang mengikuti les privat. Oh, begitu ya. Jadi memangnya lewat apa yang kita lakukan saat ini, ukuran keberhasilan pertemuan ini menurut Ratna seperti Iya, Bu. Keberhasilannya saya ingin saya berhasil seperti teman-teman yang mengikuti les privat di mana dalam kegiatan pembelajaran mereka aktif, mereka gembira, mereka mendapat nilai yang terbaik. Saya juga ingin mendapat nilai yang terbaik seperti teman-teman saya. Jadi menurut saya kalau saya sudah mengikuti les privat itu, saya pasti akan berhasil, Bu. Itu menurut saya ukurannya. oke, iya. Dan begini Ratna, Ibu senang ya. Dan sekarang Ratna tentu meyakini bahwa Ratna juga memiliki kekuatan walaupun Ratna sedang ada masalah di rumah ataupun di sekolah, tetapi kita semua itu memiliki kekuatan, kita semua memiliki kemampuan. Nah, dengan apa yang Ratna alami saat ini, yang Ibu mau tanyakan, kesempatan apa yang saat ini Ratna miliki? Iya, Bu. Saya sebenarnya dapat mengikuti kegiatan les privat itu. Tetapi saya di rumah kan menjaga adik-adik saya. Jadi saya kalau saya terbuka kepada ibu guru yang memberikan les privat, saya akan menyampaikan masalah-masalah yang saya hadapi yang menghambat dan saya pikir bahwa ketika ada keterbukaan itu, ibu guru akan memberikan waktu kepada saya untuk mengikuti les privat. Itu kesempatan yang menurut saya, Bu. Wah, hebat. Ternyata murid Ibu Devni mau untuk terbuka ya, Ratna. Ibu senang mendengarnya. Kalau Ibu berikan rentang skala antara 1 hingga 10, menurut Ratna di mana letak skala Ratna sekarang dalam mencapai tujuan yang Ratna tadi inginkan? Iya, Bu. Saya merasa saya baru di skala 5, Bu, karena saya belum belum ada keterbukaan dengan ibu guru yang memberikan les privat. Oh, begitu. Ratna, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ratna ambil? Iya, Bu. Peluang yang akan saya ambil, saya akan mencari waktu untuk bercakap-cakap dengan ibu guru yang memberikan les privat, supaya ibu guru mengetahui kendala saya dan bisa mencari waktu yang tepat yang tidak akan mengganggu juga kegiatan saya di rumah. Itu, Bu. Oke, Ratna. Ya, terima kasih. Em, Memang kita semua tahu bahwa kita terkadang kita memiliki masalah, kemudian kita juga harus memiliki tujuan di dalam kita mencapai yang kita harapkan, yang kita inginkan. Dan Ibu sangat senang melihat Ratna yang terbuka. Nah, pada kesempatan ini Ibu juga mau bertanya ya, Ratna.
kalau di saat Ratna mau mencapai hal yang seperti Ratna tadi sampaikan, mau berterbuka dengan ibu guru les, kemudian menurut Ratna kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kamu dalam meraih tujuan itu? Iya Bu, hambatan. Ya kalau saya merasa hambatan di rumah ya adik-adik saya. Karena mama Hmm. marah kalau saya tidak menjaga adik-adik dengan baik. Papa juga begitu. Karena katanya mama, katanya papa, saya kan anak yang paling tua. Jadi walaupun masih SD, saya harus bertanggung jawab. Menjaga mengurus kedua adik-adik saya yang masih kecil, Bu. Itu hambatan di rumah. Kalau di sekolah, hambatan saya di sekolah ada teman-teman yang merasa Bu, karena mereka mengikuti les, mereka meremehkan saya. Mereka berpikir bahwa saya tidak tahu apa-apa karena saya tidak mengikuti les. Padahal Bu, walaupun saya tidak mengikuti les privat, tetapi saya kan tahu saya juga belajar di kelas walaupun tidak di les privat. Jadi kendala di rumah, orang tua, adik-adik kalau di sekolah ya teman-teman saya Bu Guru. Ya, dari sini sebelum Ibu menanyakan, memberi berhubungan dengan orang tua, Ibu pasti akan bantu untuk juga mengkomunikasikan dengan orang tua Ratna, ya. Nah, sekarang menurut Ratna, apakah ada solusi lain yang dapat kita lakukan untuk setiap harapan dari yang Ratna sampaikan tadi? Iya Bu, pasti ada solusinya Bu. Sudah saya pikirkan bahwa saya juga tidak mau kan mendapat nilai yang kurang baik dari ibu guru yang memberikan les privat. Sebab itu saya sudah merencanakan untuk berterus terang kepada ibu guru yang memberikan les privat, kendala-kendala apa yang saya alami bahwa itu bukan disengaja, tetapi karena saya punya tanggung jawab juga di rumah dan akan berkolaborasi dengan ibu guru yang memberikan les untuk bagaimana supaya saya bisa diatur, mungkin kalau bisa tidak harus bersama dengan teman-teman untuk les privatnya, tetapi ada waktu yang lain yang tidak akan mengganggu tanggung jawab saya di rumah sebagai kakak tertua. Itu Bu. Wah, hebat sekali Ratna. Ternyata dalam diskusi ini Ibu bisa melihat Ratna juga bisa untuk tahu mencari solusi dan kita boleh bersama-sama lewat diskusi ini mendapatkan solusi dari apa yang Ratna hadapi saat ini ya. Dan Ratna sekarang di saat kita bersama telah mendapatkan solusi, Ratna sudah menyampaikan apa komitmen Ratna terhadap yang Ratna mau lakukan itu. Iya Bu, komitmen saya akan bukan hanya terbuka kepada guru yang memberikan les privat, tapi saya juga akan menceritakan tanggung jawab saya kepada teman-teman saya, supaya mereka menyadari bahwa saya bukan sengaja tidak mau mengikuti les tersebut Bu, tetapi karena saya punya tanggung jawab di rumah yang menghalangi. Itu komitmen saya Bu. Oke, baik. Kapan kira-kira Ratna mau bertemu dengan Ibu Les? Besok Bu, besok saya akan bertemu dengan ibu guru les privat. Bagus. Bagus, berarti Ratna tidak mau mengulur-ngulur waktu. Ratna Iya mau Bu. langsung mencari solusi, membangun Iya Bu. komunikasi yang baik. Ibu senang sekali. Dan menurut Ratna, apakah ada yang bisa membantu Ratna dalam menjaga komitmen? Iya Bu, ada teman saya, tetangga saya juga Bu, namanya Ya, Elvina. Dia oh, Bu tahu baik. kondisi mama saya, papa saya, adik-adik saya, kondisi saya. Saya juga sering curhat sama dia. Jadi dia tahu Bu, dia bisa menolong saya. Oke, iya Ibu senang karena ternyata kalian juga tetangga ya. Jadi Ibu percaya nanti teman kamu Elvina bisa membantu kamu dalam persoalan ini. Tapi yang pasti Ibu guru juga akan melakukan bagian Ibu dengan baik dan yang terutama Ibu mau untuk
mengontrol Ratna dalam kemajuan-kemajuan, baik dalam keadaan pribadi tapi juga terutama di dalam sekolah. Nah, oleh karena itu, Ibu sangat senang dengan diskusi kita saat ini ya Ratna. Tetap Ya, jaga Bu. kesehatan, salam juga kepada orang tua dan adik-adik di rumah. Sampai kita bertemu lagi pada besok hari ya Ratna. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya sangat senang karena Ibu Guru selain cantik, Ibu Guru juga sangat perhatian kepada saya dan teman-teman. Ibu Guru memberikan solusi yang baik. Saya bersyukur punya Ibu Guru yang selalu memperhatikan murid-muridnya, termasuk saya. Masalah saya ada solusi. Saya percaya bersama dengan Ibu Guru, bersama dengan teman-teman, saya dapat mengatasi masalah yang saya hadapi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ratna. Ya. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Sebenarnya kabar saya agak kurang enak ya. Apakah Ibu Devni sakit? Saya sehat. Lalu kenapa apakah kurang nyaman atau mungkin kurang menyenangkan hari ini? Iya, mungkin lebih ke kurang menyenangkan ya Bu. Boleh saya bercerita sedikit? Ngobrol-ngobrol? Iya, boleh sekali. Saya memang kayaknya sekarang lagi butuh teman untuk ngobrol ya Bu. Oh iya, silahkan. Kalau mungkin Ibu Devni ingin menceritakan masalahnya kepada saya, mungkin saya bisa memberikan solusi atau saran apa yang terjadi hari ini. Jadi memang hari ini Bu, saya mendapatkan teguran dari Ibu Kepala Sekolah karena memang kan hari ini jadwal saya yang disupervisi juga ada beberapa kelas lain dan pengawas kan tadi datang seperti yang Ibu ketahui dan saya diberikan catatan dari pengawas sehingga kepala sekolah menegur saya. Tujuan apa yang Ibu ingin ketahui dalam pertemuan diskusi kita ini? Saya sih maunya lewat diskusi dengan Ibu Elvina, harapan saya bahwa kepala sekolah bisa menerima masukan saya yang tentunya nanti dapat juga diteruskan kepada pengawas dan yang penting juga pengawas boleh menyikapinya ya Bu. Ya, berarti bisa saya definisikan dengan masalah Ibu Devni yang Ibu Devni alami saat ini itu jadi pelajaran kan buat guru-guru yang lain. Yang saya ingin tanyakan, kalau boleh saya tahu lebih mendetailnya apa yang terjadi pada saat supervisi tadi pagi? Ya, jadi begini Bu, di saat pengawas melakukan supervisi kepada saya memang tidak menggunakan buku teks ya. Jadi saya tidak menggunakan buku teks dan ternyata pengawas keberatan dan cara belajar saya seperti itu. Walaupun memang saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, Bu. Bukan hanya tergantung kepada buku teks. Dan saya juga sampaikan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum. Tapi sepertinya Bu, ya begitulah pengawas memang keberatan dan melaporkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya Bu ya, saya merasa sedih, saya memang merasa kecewa karena apa yang saya persiapkan ternyata tidak sesuai dengan harapan dari supervisi hari ini. Begitu Bu. Kalau menurut Bu Devni,
dari skala 1 sampai 10 yang Ibu sudah lakukan pada saat supervisi itu, posisi Ibu di mana? Menurut saya, Bu, dengan persiapan yang sudah saya lakukan, saya sudah ada di antara angka 8, 7 atau 8. Wow, mantap. Dari yang Ibu lakukan itu, kekuatan apa yang membuat Ibu merasa yang Ibu lakukan itu sudah mencapai skala 8? Iya, yang pertama karena saya mengacu pada kurikulum ya, Bu. Kemudian sebelumnya juga saya kan sudah disupervisi oleh kepala sekolah dan kemudian saya walaupun tidak menggunakan buku teks, tetapi saya memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, begitu Bu. Waktu Ibu Devni menjelaskan kepada pengawas tentang tentunya pengawas memberikan kritikan itu pasti ada masukan yang Ibu Devni terima toh. Nah, yang saya mau tanyakan, Iya. apakah yang pengawas katakan itu mengenai saran atau kritikan itu menjadi hambatan Ibu Devni dalam melakukan pembelajaran? Sebenarnya itu tidak menjadi hambatan, Bu. Saya dapat memperbaikinya. Cuman yang menjadi kendala karena memang sepertinya pengawas tampaknya merasa tersinggung dengan penjelasan yang saya berikan dan mungkin belum menerima sehingga melaporkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Begitu, Bu. Mungkin menurut saya Ibu bisa memberikan solusi kepada pengawas karena kalau Ibu yang pasti pertama tentu jangan sampai ada hubungan yang tidak baik antara guru dengan pengawas. Mungkin pada saat kita supervisi, Ibu bisa memberikan pernyataan atau memberikan masukan kepada pengawas yang kira-kira tidak membuat dia marah atau menyinggung perasaannya. Mungkin pada saat Ibu menjawab pertanyaan dari pengawas, Ibu langsung to the point, langsung pada pokoknya. Jadi kalau misalnya menurut saya, mungkin pertama kita menerima dulu apa yang menjadi masukan pengawas. Kemudian yang kedua, kita boleh memberikan solusi. Mungkin pada saat itu pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran apa tadi yang tadi Ibu guru supervisi? Maaf, pelajaran apa? PPKN. Oh, PPKN, ya. Mungkin pada saat pelajaran PPKN kita nggak selamanya bilang, maksudnya Ibu bisa katakan dengan pengawas, tidak selamanya harus menggunakan buku teks. Karena menurut saya juga buku teks itu sebagai guru kita harus tahu atau enggak seenggaknya kita harus belajar dulu, nggak mungkin kita di depan guru kita belajar dengan menggunakan buku teks. Beda dengan pelajaran bahasa Indonesia, mungkin Ibu bisa memberikan solusi seperti itu kepada pengawas, begitu. Dengan kejadian ini, apa rencana Ibu Devni? Rencana saya memang saya akan mengikuti apa yang disampaikan pengawas. Kemudian yang paling penting juga saya akan mengkomunikasikan dengan Ibu Kepala Sekolah agar supaya dapat disampaikan kepada pengawas. Dan saya maunya ya Bu, Ibu Pengawas itu bisa menerima dan boleh menghilangkan mungkin ada perasaannya yang tidak baik sehingga juga itu tidak menjadi beban buat saya. Jadi saya maunya ada komunikasi yang dapat terjalin, yang dalam hal ini tentu saya sangat membutuhkan Ibu Kepala Sekolah. Iya, kalau Ibu Guru boleh bertanya, sebelum supervisi, apakah ada masukan atau tentunya setiap bulan atau mungkin sebulan berapa kali, tentunya kepala sekolah kan masuk ke kelas-kelas untuk melihat guru mengajar. Yang saya mau tanyakan, apakah sebelumnya yang Ibu lakukan pada saat supervisi ini ada masukan atau kritikan dari kepala sekolah? Iya, memang
waktu yang lalu kepala sekolah kan juga sudah memantau bagaimana kami mengajar di kelas, dan sejauh ini memang tidak ada masalah karena memang ada beberapa pelajaran tertentu yang saya tidak menggunakan buku teks dan ada yang menggunakan buku teks. Jadi mungkin pada saat juga kepala sekolah memantau atau supervisi kelas tidak mendapatkan catatan itu, sehingga dapat dikatakan memang ini juga di luar pemikiran saya kalau ini akan menjadi catatan penting dari pengawas. Jadi sebenarnya saya juga memang menyadari dan bersyukur untuk masukan dari pengawas. Tetapi yang saya harapkan agar supaya pengawas juga bisa menerima apa yang saya lakukan, yang pasti juga dapat disampaikan dengan baik ya Bu, begitu ya. Ya. Dari kegiatan tadi, apa yang menjadi prioritas Ibu Devni? Prioritas apa yang Ibu Devni mau ambil? Iya, untuk prioritas saat ini, yang pertama memang saya akan membiasakan untuk di semua pelajaran mengikuti apa yang menjadi arahan dari pengawas untuk menggunakan buku teks, walaupun masih ada dengan referensi-referensi lain. Dan kemudian prioritas saya juga yang kedua untuk berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah, meminta arahan. Dalam rencana aksi ini, adakah strategi yang pas yang menurut Ibu Devni bisa Ibu Devni gunakan? Memang ya Bu, saya berpikir strategi yang dapat saya lakukan bagaimana saya mengkolaborasikan setiap pembelajaran itu seperti arahan pengawas yang pengawas sampaikan tadi. Kemudian bagaimana juga saya meminta kepala sekolah untuk memberikan masukan kepada saya agar supaya ke depan saya boleh menjadi lebih baik lagi sesuai dengan yang diharapkan pengawas. Mungkin itu beberapa strategi yang sampai saat ini saya pikirkan, dengan harapan Bu ya, ini benar-benar dapat membantu persoalan dalam keadaan saya seperti yang saat ini. Oke. Menurut Bu Devni, yang rencana aksi yang Ibu Guru lakukan ini butuh waktu berapa lama? Adakah jangka waktunya yang boleh boleh dilakukan? Iya, kalau untuk Ibu Kepala Sekolah memang secepatnya saya akan komunikasikan. Begitu juga dengan strategi saya yang lain. Saya berharap mulai pada pembelajaran, karena ini sudah hari Jumat ya Bu, mulai pada pembelajaran hari Senin nanti saya akan melakukan apa yang disarankan oleh Bapak pengawas dan juga nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Oke. Dari rencana aksi ini yang Ibu Guru lakukan, menurut Ibu Guru, ukuran keberhasilannya, apakah ada ukuran keberhasilan yang bisa Ibu Guru jelaskan kepada pengawas, kepada kepala sekolah, dan jadi guru ataupun kepala sekolah ataupun guru ataupun rekan-rekan guru ataupun kepala sekolah boleh mengetahui ukuran keberhasilan Ibu Guru? Ya, tentu dalam permasalahan saya Bu, keberhasilannya di saat saya bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan Kepsek yang pada awalnya saya ditegur, saya juga bisa mendapatkan masukan. Kemudian bagaimana ke depan saat supervisi pengawas boleh melihat ada peningkatan dan perubahan yang saya lakukan di dalam pembelajaran yang saya berikan. Menurut saya itu. Dalam rencana aksi ini tentunya tidak gampang atau tidak mudah. Tentu pasti ada gangguan, ada hambatan, entah itu dari diri kita sendiri atau dari pimpinan kita atau dari rekan guru kita. Apakah bagaimana cara
Ibu untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan itu? Menurut saya mengantisipasi itu dengan cara yang pertama saya harus berpikir positif ya Bu, Ya, bahwa pasti. masukan yang diberikan pengawas ini juga itu baik buat saya. Dan kemudian saya mau untuk merubah apa yang diberikan, arahan apa yang diberikan oleh kepala sekolah dan pengawas untuk perbaikan. Dan kalaupun itu ada hambatan-hambatan, mungkin dari pribadi atau sekeliling, saya akan berusaha dengan kekuatan yang saya miliki, dengan motivasi yang ada pada diri saya, dengan kemauan saya untuk tetap membangun hubungan yang baik antar kepala sekolah, juga apalagi dengan pengawas, saya percaya saya dapat mengatasi setiap gangguan itu, Bu. Iya. Dalam kegiatan tadi, tentu kan ada rencana aksi yang Ibu telah lakukan. Ada yang Ibu rencanakan. Ibu guru Ya, mau tanya, yang saya mau tanyakan, apa komitmen Ibu terhadap aksi ini? Tentu kalau kita berkomitmen, tentu ada waktunya, ada teman yang orang yang membantu kita. Jadi yang saya mau tanyakan, apa komitmen Ibu dalam rencana aksi ini? ya. Komitmen saya yaitu saya mau untuk berubah dan mau mendengarkan arahan yang diberikan. Saya akan melihat bahwa yang diberikan itu adalah yang masukan yang baik buat saya. Dan kemudian saya akan kembali atau melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan buku teks yang ada. Dan menurut pertanyaan seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa tentu ada orang-orang yang dapat membantu saya dalam melakukan komitmen itu. Menurut saya, yang saya pikir sepertinya Ibu Ratna deh, karena Ibu Ratna itu sering sekali menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Saya pernah melihat saat Ibu Ratna melakukan pembelajaran di kelasnya, sehingga saya dapat meminta bantuan, bahkan mendapatkan dorongan dari Ibu Ratna sebagai rekan kerja saya untuk saya melakukan komitmen ini. Iya, memang saya lihat tidak Ibu Devni aja, ada beberapa guru juga minta bantuan dari Ibu Ratna. Jadi kalau menurut saya memang cocok kalau misalnya Ibu guru meminta bantuan kepada Ibu Ratna untuk menjaga komitmen Ibu dan mengingatkan Ibu untuk komitmen ini. Terus yang terakhir yang saya mau tanyakan, apakah yang apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Apakah itu hanya untuk Ibu sendiri bersama dengan Ibu Ratna, atau boleh mau tindak lanjutan ini dilakukan kepada teman-teman yang lain? Ya, tindak lanjut saya ini tentu ini juga menjadi bahan masukan buat yang lain, dengan harapan yang terjadi pada saya saat ini tidak terjadi kepada rekan-rekan yang lain ya Bu. Jadi seperti itu dengan komunikasi yang saya sampaikan tadi, dan tetap saya menjalankan komitmen dengan baik, membangun komunikasi dengan baik, sehingga permasalahan ini tidak terjadi lagi di waktu-waktu yang akan datang. Ya, oke. Terima kasih Ibu Devni atas ceritanya, atas masukannya juga. Saya jadi punya gambaran bahwa tidak ada salahnya kalau ada masukan dari pengawas itu kita terima. Tentunya pengawas memberikan arahan, memberikan saran atau memberikan kritikan, tentunya yang membuat guru-guru mampu untuk berubah. Mungkin pada saat kita supervisi kita kurang siap, mungkin pada saat supervisi kita masih perlu banyak belajar lagi. Jadi terima kasih untuk masukannya, itu juga buat saya juga jadi perbaikan untuk saya dan kedepannya juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Silakan Ibu Ratna. Ya, terima kasih Bu. Saya juga merasa senang bisa berbincang dengan Ibu.
Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Terima